Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dwi Purnomo dengan NIM 2014 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Administrasi Kepegawaian, yang dimana pada tugas kali ini yaitu tugas pada pertemuan keempat, yaitu dengan menjelaskan materi 3-5 dari poin 1 sampai 3 dari silabus dari administrasi kepegawaian. Untuk bahan kajian poin 1, 2, 3 yaitu ada terdiri dari definisi, fungsi, dan jenis pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara. Yang kedua, sistem kepegawaian di Indonesia. Dan yang ketiga, jenis dari ASN. Yang pertama yaitu definisi, fungsi, dan jenis pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara. Pertama yaitu definisi PNS. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Angka 1, mendefinisikan pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Selanjutnya yaitu fungsi dan tugas dari ASN. Pertama, fungsinya. Fungsi dari ASN terdiri dari yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, yang ketiga, perekat dan pemaksaan. Sedangkan tugas dari ASN itu sendiri, yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan. Poin yang kedua yaitu sistem kepegawaian Indonesia. Nah, secara garis besar, sistem kepegawaian dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama Certified Personal System, yang kedua Unified Personal System, dan yang ketiga Integrated Personal System. Untuk sistem yang pertama yaitu Separate Personal System, yang dimana pada sistem ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk melakukan pembinaan pegawai yang berada di wilayah tertentu, mulai dari menerima, mengembangkan, memindahkan, mempromosikan, serta memberhentikan pegawai tersebut. Yang dimana pada sistem ini mempunyai keuntungan dan kelemahannya tersendiri. Yang dimana keuntungannya itu adanya loyalitas dan kinerja yang efektif. Yang kedua, adanya prioritas bagi penduduk setempat. Yang ketiga, adanya kontrol yang kuat di pemerintah daerah. Yang keempat, relatif lebih ekonomis karena kompetisi gaji bersifat lokal. Adapun kerugiannya yaitu sulit bagi pemerintah daerah kecil untuk merekrut profesional. Dan yang kedua, hanya feasible kota-kota besar saja. Sedangkan sistem yang kedua yaitu Unified Personal System, di mana pada sistem ini semua urusan kepegawaian dari suatu negara atau semua tingkatan ataupun tingkat-tingkat tertentu dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk oleh keperluan tersebut. Dalam hal ini, kewenangan sepenuhnya untuk melakukan pembinaan yang berada di wilayah mulai dari menerima, makan, mempromosikan, dan memberhentikan pegawai tersebut. Adapun pada sistem ini juga memiliki keuntungan dan kelemahan. Jadi, yang dimana keuntungannya itu adanya komisi, mengatur pegawai secara nasional, membantu pemerintah daerah kecil untuk memperoleh pegawai profesional. Yang ketiga, adanya mengurangi kemungkinan favoritisme dan nepotisme. Yang keempat, mutasi tanpa merusak karir. Adanya perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang.
dan adanya training sebelum dan sesudah menjadi pegawai, serta pengawasan pusat tidak mengurangi kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan kelemahan dari sistem yang kedua ini yaitu perbedaan persepsi antara pegawai pemerintah daerah dengan komisi, dan kedua kesulitan untuk mengembangkan prosedur kepegawaian, standar kerja, sistem penggajian, dan aturan-aturan kedisiplinan, kemungkinan friksi aturan pegawai antar pegawai, dan sulitnya merekrut profesional karena keterbatasan karir. Sedangkan yang sistem yang ketiga yaitu integrated personal system, di mana pada sistem ini semua pegawai baik pusat maupun daerah diatur oleh pemerintah pusat. Semua pegawai tersebut milik pusat. Indonesia lebih mendekati sistem integrated ini, tapi ada suatu badan. Untuk sistem ini mempunyai keuntungan dan kelemahannya juga, yang dimana untuk keuntungannya itu terdiri dari adanya kesamaan dalam kondisi kepegawaian, adanya rekrutmen secara nasional, karir yang luas, dan adanya pegawai profesional, integrasi nasional, estimasi, manpower, training, dan training secara nasional. Sedangkan kelemahannya yaitu terdiri dari sulit bagi pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah daerah sesuai kualifikasi. Yang kedua, pengangkatan pegawai daerah oleh pusat sering menimbulkan konflik dengan pemerintah daerah. Yang ketiga, cenderung untuk memenuhi kepentingan pusat, loyalitas pegawai lebih banyak diberikan kepada pusat daripada pemerintah daerah, dan sering menimbulkan kelambatan dan kurangnya adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu jenis-jenis aparatur sipil negara, yang dimana jenis ASN di sini berdasarkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, yang dimana jenis ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama yaitu PNS, yang dimana PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan yang kedua yaitu P3K, di mana P3K itu merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bagi kita semua, terutama pada materi dari administrasi KPR. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.